Novel Raja Tertinggi. Bab 2383. Gao Xiaolian menemukan bahwa ini, dia semua dikatakan dan dilakukan dengan sedikit detak jantung. Faktanya, Gao Xiaolian memang berpikir bahwa hidupnya saat ini bukanlah yang dia inginkan, dan jika dia bisa membuat percikan besar, itu tidak akan lebih baik daripada mengacaukannya sekarang. Xiao Yue, bagaimana pertimbangannya? Diam, siapa yang menyuruhmu memanggilku Xiao Yue? Kau adalah bocah abadi emas, beraninya kau memanggilku Xiao Yue. Teriak Gao Xiaolian. Omi tersenyum, kamu menantu perempuanku, jika aku tidak memanggilmu Xiao Yue apakah aku harus memanggilmu Seniora? Saya salah satu dari lusinan dewa perang terkuat di alam abadi, saya senior Anda sekarang, jika Anda berani bersikap kasar kepada saya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Jadi, kamu tidak keberatan dengan kenyataan bahwa kamu adalah menantu perempuanku, lah. Aku baru saja mengatakan bahwa kamu adalah menantu perempuanku dan kamu bahkan tidak membantahnya. Sebaliknya kamu terobsesi dengan gelar senior. Secara psikologis, kamu mendambakan menjadi menantu perempuanku di dalam. Kamu mencari kematian. Tiba-tiba, Omi memanfaatkan kurangnya perhatian Gao Xiaolian dan menciumnya dalam satu gigitan. Gao Xiaolian bergidik dan merasa seolah-olah dia lemah. Mengapa ini terjadi? Mengapa tidak ada kekuatan? Dan mengapa tubuhku semua lunak? Pada saat ini, hati Gao Xiaolian terkejut. Apalagi, tubuhnya semakin lembut, dia berpikir bahwa Umi telah melakukan sesuatu padanya. Tetapi segera terjadi bahwa ini adalah kelemahannya yang tulus. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana cara menghilangkan masalah tersebut, katanya. Tidak ada detail lebih lanjut setelah itu, lewati sejuta kata di sini. Beberapa jam kemudian, Gao Xiaolian berbaring lemah di dada Omi, tetapi tidak ada kebencian di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Omi, di sisi lain, sedang meletakkan tangannya di belakang kepalanya, tampak seperti sedang tenang. Gao Xiaolian mengangkat tinju kecilnya dan meninju dada Omi dengan lembut 2 kali, dan berkata dengan suara cengeng, kamu penjahat kecil, begitu saja, kamu telah menaklukkan, benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan denganmu. Hahaha, Omi tertawa dalam serangkaian tawa puas. Omi berkata, Xiao Yue, apakah kamu mengaku sebagai menantu perempuanku sekarang? Orang-orang bersikap seperti itu padamu, tidak bisakah aku mengakuinya? Kalau begitu kamu harus memikirkannya, menjadi menantu perempuanku bisa berisiko. Singkatnya, hari ini kamu akan menjadi menantu perempuanku, besok aku akan menjadikanmu ibu peri. Set, pelankan suaramu. Bisikan pantatku, Kaisar Abadi tidak tahu kecuali dia kebetulan berada di pintu dan dia mendengarnya. Ini berada dalam batas-batas alam peri. Bagaimanapun juga tidak baik untuk mengatakan hal-hal seperti itu secara terbuka. Mereka yang semuanya akan menjadi ibu peri mulai sekarang. Lihat sedikit pandanganmu ini. Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Tinggi. Hehehe. Omi berkata pada dirinya sendiri, sepertinya terkadang menjadi tampan tidak terlalu buruk. Pada saat itu, Omi tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana dengan dinasti Prancis? Apakah itu hilang? Gao Xiaolian berkata, tidak benar-benar menghitungnya. Apa maksudmu? Tidak sepenuhnya dihitung. Pengadilan abadi kami dan dinasti Fa bertempur selama 7 hari 7 malam. 100.000 pasukan aneh dinasti Fa benar-benar dimusnahkan. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat abadi juga mati. Dan dewa pertempuran peringkat tinggi. Dinasti Fa awalnya memiliki 7 atau 8 dari mereka, tapi sekarang mereka hampir mati. Hanya menyisakan satu Fa Wutian yang masih lolos. Itu tidak berarti itu benar-benar hancur. Ya, Anda bisa mengatakan itu, tetapi sebagian kecil dari dinasti Fa melarikan diri, tetapi Kaisar Abadi tidak terlalu senang karena Fa Wutian yang Kaisar Abadi ingin dia mati paling melarikan diri. Omi menghela nafas dan bertanya-tanya apakah Falan Nona sudah mati. Omi tidak bertanya pada Gao Xiaolian karena dia pasti tidak tahu siapa Nona Falan, dan selain itu, berbahaya jika itu membuatnya cemburu atau semacamnya. Gao Xiaolian bertanya, suamiku, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Bawa aku pergi. Kapan saja, ya, tapi aku harus memberi pelajaran kepada Kaisar Abadi sebelum aku pergi. Maksud kamu apa? Aku akan bersembunyi di monolit. Kamu membawaku ke istana peri. Aku ingin buang air di tempat tidur Kaisar peri. Kan, apa? Anda tidak ingin membantu saya? Tapi itu terlalu berisiko. Bagaimana mungkin kamu membawaku bersamamu? Rata-rata orang yang melihat tablet itu bahkan tidak akan tahu apa yang ada di sana. Dan selain itu, dengan aku di sana, Kaisar Abadi tidak dapat merasakan tablet itu sama sekali. Dan bahkan sekarang, jika Kaisar Abadi merasakan Anda, dia tidak bisa merasakan apa yang Anda lakukan sekarang. Kalau begitu, bukankah aku dalam bahaya? Apa yang dilakukan Kaisar Abadi merasakanmu untuk alasan yang bagus kemungkinannya sangat rendah. Jika dia benar-benar merasakanmu, dia akan muncul sejak lama. Juga ada begitu banyak makhluk abadi di dunia abadi. Selalu tidak mungkin bagi Kaisar Abadi untuk tidak melakukan apapun untuk merasakan satu persatu setiap hari. Kapan kamu bisa pergi ke Immortal Court? Tanya Omi.
Saya tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk pergi ke pengadilan abadi, dan saya tidak bisa pergi ke sana tanpa dipanggil oleh Kaisar Abadi. Tetapi saya memiliki sepupu yang merupakan pelayan istana di pengadilan abadi, dan dia pergi ke istana abadi. Pengadilan abadi setiap hari untuk rotasinya, dan karena dia terlalu rendah dan sepenuhnya diabaikan oleh Kaisar Abadi dalam peran terendah, saya pikir dia lebih cocok untuk membawa Anda ke pengadilan abadi. Oke, kalau begitu dia, di mana dia? Tapi apakah kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu yang begitu membosankan? Bagaimana ini bisa dianggap membosankan? Pikirkan sendiri. Ketika Kaisar Abadi ingin tidur, dia mengangkat selimut dan menemukan tumpukan kertas dengan catatan di bawahnya. Catatan itu mengatakan, Omi datang ke sini untuk mengambil sete. Menurutmu bagaimana perasaan Kaisar Abadi? Puff. Gao Xiaolian tidak bisa menahan tawa. Itu memang lucu, tapi itu terlalu kekanak-kanakan. Tapi Omi suka melakukan itu. Dia mendukungnya. Pergilah kalau begitu, dan aman. Jangan khawatir. Keesokan harinya, Gao Xiaolian membawa tablet itu ke kediaman sepupunya. Tempat tinggal sepupu Gao Xiaolian juga berada di rumah Gao Xiaolian. Sepupu, kamu datang menemuiku. Seorang gadis kecil berkata dengan gembira. Gadis kecil ini, dengan penampilan rata-rata, jauh lebih tahan lama daripada Gao Xiaolian, dan bahkan biasa, gadis seperti ini benar-benar tidak mudah untuk menarik perhatian siapapun. Omi melihat sepupu Gao Xiaolian melalui tablet batu. Gao Xiaolian Yue mengeluarkan ikat pinggang dan berkata, Yun, ini untukmu. Di belakang ikat pinggang ini, ada batu abu-abu seukuran kancing yang tampak seperti tertanam dengan batu permata. Item ini adalah tablet batu yang Omi telah ubah. Awalnya, Omi berpikir bahwa tablet batu itu terlalu besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa mengubahnya menjadi bentuk apapun hanya dengan mengucapkan mantra. Terima kasih sepupu. Ikatkan. Meme HM, yang bernama Yun, dengan senang hati mengikat ikat pinggang. Yun, apakah kamu akan pergi ke pengadilan siang hari ini? Ya, aku mengambil giliran kerjaku di malam hari. Ya, lakukan pekerjaan dengan baik. Jangan khawatir, sepupu, aku tidak akan mempermalukanmu. Lanjutkan. Sore itu, Omi memasuki pengadilan abadi melalui Xiao Yun. 2384. Tidak ada tekanan sama sekali, itu terlalu mudah. Setelah memasuki pengadilan abadi, Yun kembali ke kamar pelayannya sebelum buru-buru pergi ke kamar tidur Kaisar Abadi dan Ibu Abadi untuk membereskan urusan internal mereka. Kamar tidur Kaisar Abadi dan Ibu Abadi sangat besar, dan akan membutuhkan lebih dari setengah hari untuk menyelesaikannya. Omi bersembunyi di tubuh Yun setiap saat. Ketika mereka selesai merapikan tempat tidur Kaisar Abadi dan pergi ke tempat lain, Omi dengan cepat meninggalkan tablet batu di tubuh Little Yun dengan satu mantra, dan pada saat yang sama Omi juga mengambil tablet batu. Kemudian, Omi segera mengambil kotoran di tempat tidur Kaisar Abadi dan meninggalkan catatan lain. Namun, Omi merasa itu tidak cukup menarik, dan tiba-tiba teringat bahwa Nian King, yang tubuhnya telah dia bunuh terakhir kali, masih dalam kepemilikan Omi. Jadi, Omi memotong kepala Nian King dan memasukkannya ke dalam selimutnya. Setelah melakukan ini, Omi menemukan sudut dan menyamarkan tablet itu sebagai batu kecil dan menyembunyikannya di pot bunga di sudut, lalu Omi bersembunyi di dalamnya. Dengan cara ini, itu tidak akan membahayakan Yun, dan kemungkinannya akan lebih kecil untuk ditemukan. Omi bersembunyi di pot bunga dan bisa dengan jelas melihat kamar Kaisar Abadi. Setelah 2 jam, Kaisar Abadi dan Ibu Abadi kembali ke kamar tidur masing-masing. Kaisar Abadi menghela nafas, bajingan itu Fawutian, membiarkannya melarikan diri kali ini benar-benar membuatku kesal. Kaisar Abadi, lupakan saja, Fawutian juga pria yang kuat, tidak mudah untuk benar-benar membunuhnya. Ibu Abadi menghibur. Fawutian adalah inti dari dinasti Fa. Jika kita tidak membunuh Fawutian, itu tidak akan menjadi akhir dari dinasti Fa sama sekali. Bagaimana jika dia kembali suatu hari nanti? Kaisar Abadi, jangan bicarakan ini. Kamu sudah membicarakannya selama berhari-hari. Malam yang panjang itu panjang, mari kita bersenang-senang. Kata Ibu Peri. Kaisar Peri memelototi Ibu Peri dan mendengus, Funko, kamu hanya tahu Funko. Kaisar Peri, tidak ada gunanya banyak bicara, kamu mungkin juga bersenang-senang, datang ke sini. Ibu Peri tiba-tiba merajuk. Omi, yang bersembunyi di pot bunga, hampir muntah. Kaisar Peri agak menolak dan berkata, bukankah aku baru saja memberimu kesenangan tadi malam, mengapa kamu ingin bersenang-senang lagi malam ini? Ibu Peri tidak puas dan berkata, Kaisar Xian, saya masih ingin bersenang-senang, beri saya kesenangan, meskipun saya memberikannya tadi malam, tetapi, setiap kali Anda melakukannya. Ibu Peri tidak berani mengatakan hal lain, takut dia akan dibunuh oleh Kaisar Peri. Sangat membosankan hanya bersenang-senang selama beberapa detik setiap saat. Baiklah, Kaisar Peri harus berjalan. Ibu Peri sangat bersemangat dan pergi ke tempat tidur terlebih dahulu, mengangkat selimut dan berbaring. Saat itu, Ibu Peri merasakan sesuatu di dalam selimut. Ibu Peri sibuk mengangkat selimut. Tetapi Kaisar Abadi tidak tahu, melihat bahwa Ibu Peri sangat aktif, dia malu menjadi sangat pasif, sehingga Kaisar Abadi menerkamnya, dan pada saat dia melakukannya, Ibu Peri kebetulan mengangkat selimut. Akibatnya, wajah Kaisar Abadi tiba-tiba menjatuhkan diri ke atas ranjang yang empuk. Ah, ada apa? Kaisar Peri bergegas dan menyeka barang-barang lengket dari wajahnya. Ah,
Manusia kuning. Tubuh Kaisar Abadi bergetar, dan pada saat ini, sepertinya otaknya mengalami korsleting. Bagaimana mungkin ada manusia kuning di tempat tidur? Ibu peri juga bodoh. Tampar. Kaisar Abadi mengira ibu peri sengaja menidurinya dan menamparnya. Ah, ibu peri menjerit dan ditampar dari tempat tidurnya. Kaisar Abadi, kamu jalang. Bahkan Kaisar ini berani membodohimu. Bukankah kamu hanya mengeluh bahwa aku tidak memberikan kesenangan yang cukup? Kamu berani mengajukan keluhan. Kaisar Abadi menunjuk ke Ibu Abadi dan berteriak padanya. Ibu Abadi dengan sedih berkata, Kaisar Abadi, saya salah dituduh, saya tidak tahu apa-apa tentang itu, saya baru saja akan mengangkat selimut untuk melihatnya, tetapi siapa yang tahu bahwa Anda tiba-tiba melompat ke atas saya, dan sebagai hasilnya, Anda melompat ke atas saya. Kamu masih berani berdebat, ini istana surgaku, siapa yang berani meletakkan manusia kuning di tempat tidurku, kalau bukan kamu siapa lagi? Pada saat itu, Kaisar Abadi tiba-tiba melihat bahwa sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam selimut dan bertanya, apalagi yang ada di dalam selimut? Ibu peri bergegas dan mengangkat selimut sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah kepala muncul. Ah, Nian King. Ibu peri itu konyol. Kaisar Abadi juga konyol. Oh, kinger saya, oh. Ibu peri berteriak. Pada saat itu, Kaisar Abadi melihat catatan yang berbunyi, Omi datang ke sini untuk menarik dan menawarkannya kepada Kaisar Abadi, dan saya berharap Kaisar Abadi akan tersenyum. Omi. Kaisar Abadi meraung, dan raungan ini membuat seluruh pengadilan abadi bergetar seolah-olah gempa bumi. Penjaga dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke kamar Kaisar Abadi. Kaisar Abadi juga pusing karena marah untuk mengaum begitu keras, jika tidak bagaimana dia memberitahu orang tentang masalah skandal seperti itu. Dalam waktu singkat, pelayan dan pelayan wanita yang tak terhitung jumlahnya datang. Kaisar Abadi, Ibu Abadi, apa yang terjadi? Saya melihat Ibu Peri memegang kepala dan menangis, sementara Kaisar Peri berdiri di tubuh rumah gemetar, dan wajah Kaisar Peri masih tampak ternoda dengan warna kuning manusia, dan di lantai ada catatan. Dan tentu saja, di tempat tidur Kaisar Peri dan Ibu Peri, sepertinya ada segumpal barang yang tergencet. Ah, wajah semua orang berubah, seolah-olah mereka telah mengerti apa yang telah terjadi. Kaisar Abadi berteriak, segera, sekarang, tutup seluruh pengadilan abadi untukku, bahkan sedikit pun udara akan diizinkan mengalir keluar. Ya, banyak pria segera pergi untuk melakukannya. Omi bersembunyi di pot bunga, menertawakan pemandangan itu, melihat Kaisar Abadi marah seperti ini, itu keren. Setelah itu, anak buah Kaisar Abadi, inci demi inci, mencari dan menyelidiki masalah ini. Sayangnya, hasilnya berbicara sendiri, Omi seperti udara, dia tidak dapat ditemukan sama sekali. Ah, Kaisar Abadi meraung marah. Apa yang lebih buruk adalah bahwa masalah ini, yang tidak dapat dihentikan untuk menyebar sama sekali, dengan cepat menyebar ke seluruh alam abadi. Di rumah Gao Xiaolian, anak buahnya melaporkan, Tuan, berita terbaru menyebar dari pengadilan abadi. Katakan. Gao Xiaolian bertanya dengan cemas, dia takut Omi telah ditangkap. Omi menarik segumpal kuning manusia di tempat tidur Kaisar Abadi, dan bahkan lebih hebatnya lagi, Kaisar Abadi menyentuh kepala Nianxing di dalam selimutnya. Puff, Gao Xiaolian tertawa. Tuan, semua dewa perang sekarang menuju ke pengadilan abadi untuk membantu Kaisar Abadi mencari Omi itu. Tentu saja, jika semua orang pergi, aku juga harus pergi, atau Kaisar Abadi akan curiga padaku. Jadi, Gao Xiaolian sibuk bergegas ke pengadilan abadi. Ketika dia tiba di pengadilan abadi, dia menemukan bahwa hampir semua yang abadi ada di sana. Gao, Kaisar Abadi pasti sangat tertekan sehingga dia ingin mati. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan wajahnya. Kaisar Abadi telah memblokir seluruh pengadilan abadi, dan tidak ada sedikit pun ruang yang bisa keluar. Para dewa yang datang untuk membantu mencari di mana-mana di seluruh pengadilan abadi, tidak melepaskan setetes air pun. Dalam situasi ini, batu di pot bunga Omi sangat berbahaya. Oleh karena itu, Gao Xiaolian harus menemukan batu tempat Omi bersembunyi secepat mungkin dan kemudian menemukan cara untuk membawanya keluar dari pengadilan abadi. Jika tidak, hanya masalah waktu sebelum dia menemukan Omi. Bahkan jika Omi bersembunyi di batu itu, Kaisar Abadi akan memiliki banyak cara untuk memaksanya mati, atau bahkan, memenjarakannya selamanya. 2385. Gao Xiaolian, kamu juga datang. Leng Tianling melihat Gao Xiaolian dan sibuk menyapa. Gao Xiaolian Yue sedikit mengangguk, wajahnya berpura-pura marah. Yue kecil, mengapa kamu tidak duduk sebentar dan aku akan menemukannya? Kata Leng Tianling dengan penuh dedikasi. Leng Tianling mengejar Gao Xiaolian, ini diketahui banyak orang. Meskipun Leng Tianling memiliki begitu banyak anak dan cucu, jika mereka dapat menikahi Gao Xiaolian, kekuatan keluarga Leng mereka akan diperkuat oleh jumlah poin yang tidak diketahui. Sayangnya, Gao Xiao Yue sama sekali tidak memandang rendah dirinya, apalagi Gao Xiao Yue sekarang adalah wanita Omi. Tidak perlu, dan juga, jangan menyimpan ilusi tentang aku di masa depan, tidak mungkin di antara kita. Gao, dengan Omi sebagai saudara lelakinya yang tampan, dan kemudian memandang Leng Tianling sebagai pamannya, dia hampir tidak melempar ke atas.
Leng Tianling tidak tampak khawatir sama sekali dan tersenyum. Yue kecil, apakah kamu yakin itu tidak mungkin di antara kita? 10.000% yakin. Xiao Yue di seluruh dunia abadi, hanya ada 20 atau 30 pria yang bisa menandingimu. Dan sebagian besar dari 20 atau 30 ini sudah cukup untuk menjadi kakek buyutmu. Hanya aku, Leng Tianling, yang memiliki perbedaan usia terkecil. Denganmu, aku benar-benar tidak dapat menemukan pria lain yang cocok denganmu lebih baik dariku. Begitulah menurutmu. Gao Xiaolian Yue terdiam. Yue kecil, jika kamu terus begini, aku benar-benar tidak akan mengejarmu, dan kemudian kamu akan menyesalinya. Hahaha. Leng Tianling tertawa, tidak heran dia tidak khawatir sama sekali. Dia sangat yakin pada dirinya sendiri. Jika Umi tidak muncul, Gao Xiaolian benar-benar tidak punya banyak pilihan. Perbedaan usia terkecil dengannya adalah Leng Tianling. Tetapi Leng Tianling sudah penuh dengan anak dan cucu. Jika Gao Xiaolian tidak bisa melihatnya, dia hanya bisa menghabiskan waktu sisa hidupnya sendirian. Gao Xiaolian tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Leng Tianling lagi dan sibuk mencari Omi. Otak Gao Xiaolian menganalisa Omi tidak mungkin lari terlalu jauh setelah melakukan hal-hal buruk di kamar Immortal Emperor. Dia pasti akan bersembunyi di sudut ruangan agar kecil kemungkinan ketahuan dan dia masih bisa melihat keburukannya. Kaisar Abadi. Oleh karena itu, Omi pasti ada di suatu tempat di kamar tidur Kaisar Abadi. Gao Xiaolian benar. Jadi Gao Xiaolian segera pergi ke kamar tidur Kaisar Abadi dan pura-pura mencarinya. Kaisar Abadi tidak menghentikannya, karena seluruh pengadilan abadi dipenuhi orang-orang dari atas ke bawah, dan tidak peduli kemana mereka bisa atau tidak bisa pergi lagi. Gao Xiaolian memasuki kamar tidur Kaisar Abadi. Pada kenyataannya, ada banyak orang di kamar tidur Kaisar Abadi saat ini, dan Dewa Perang bermata tiga itu juga mencari kamar tidur untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah Gao Xiaolian memasuki kamar tidur, dia langsung mengunci ke suatu tempat di sudut tertentu kamar tidur. Ada rak pot bunga, dan di rak lebih dari selusin pot bunga yang sangat mahal. Setiap pot diisi dengan batu hitam kecil menghiasinya. Omi pasti bersembunyi di salah satu batu kecil. Gao Xiaolian berjalan dan melihat pot satu persatu. Masing-masing batu kecil memiliki panjang yang sama, dan tidak peduli apakah mereka dilihat dengan mata atau disapu oleh indera ilahi, tidak ada kelainan yang bisa dilihat. Pada saat ini, Dewa Perang bermata tiga muncul. Xiao Yue, kamu datang untuk membantu menemukan pemberontak juga. Hati Gao Xiaolian Yue bersenandung. Mundur pencuri adikmu, itu suamiku. Oh, ya, kamu juga datang untuk membantu. Gao Xiaolian tersenyum kecil. Itu, Xiao Yue, bagaimana pendapatmu tentang masalah itu? Dewa Perang Tiga Mata juga mengejar Kozuki. Itu benar, menikahlah denganku. Dewa Perang Tiga Mata, tolong jangan katakan itu. Aku tidak akan menikahimu, maafkan aku. Xiao Yue, kamu tidak benar-benar ingin memilih Leng Tianling, kan? Ini bisnis saya yang saya pilih. Xiao Yue, meskipun saya lebih tua dari Leng Tianling, saya bukan orang tua. Saya juga sekarang tua dan kuat. Aspek-aspek tertentu tidak akan pernah mengecewakan Anda, dan saya tidak takut untuk memberitahu Anda hal itu. Aspek yang bisa saya lawan setidaknya selama 10 menit. Bajingan. Gao Xiaolian memarahi, dan berkata dalam hatinya, suamiku, dia 10 kali lebih kuat darimu. Lebih dari 2 kali lipat aku poh. Dewa Perang bermata tiga tertawa. Xiao Yue, pikirkanlah, aku tidak seperti Leng Tianling. Dia memiliki begitu banyak anak dan cucu, sementara aku, di sisi lain, tidak memiliki satu keturunan pun. Gao Xiaolian mendengus, apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang ketidakmampuanmu untuk memiliki anak? Jika kamu benar-benar keberatan, kita bisa mengadopsi. Keluar. Gao Xiaolian Yue berteriak. Pada saat ini, Omi melihat wajah Gao Xiaolian. Gao Xiaolian datang ke Omi, pot bunga. Dan tentu saja, Omi mendengar percakapannya dengan Dewa Perang bermata tiga. Bagus kau bermata tiga, beraninya kau mengambil wanitaku. Umpat Omi. Gao Xiaolian menemukan jalannya, tangannya membelai bagian atas batu pot bunga. Tiba-tiba, dia merasakan salah satu batu berubah bentuknya. Gao Xiaolian terkejut, dia telah menemukan Omi. Gao Xiaolian mengaitkan jarinya dan menyembunyikan batu itu di lengan bajunya. Dewa Perang Tiga Mata masih mengganggu Gao Xiaolian, dan Gao Xiaolian pergi dengan sibuk menghindarinya. Gao Xiaolian berpura-pura terus mencari sebentar, lalu mengambil alasan untuk pergi. Begitu saja, Omi meninggalkan pengadilan abadi. Apakah kita meninggalkan pengadilan abadi sekarang? Tanya Gao Xiaolian. Bagaimana dengan keluargamu? Tanya Don Zimmer. Ya, keluargaku. Ekspresi Gao Xiaolian menjadi gelap, sepertinya tidak mungkin dia bisa membombardir Omi demi keluarganya. Tidak apa-apa, bulan kecil. Ketika aku cukup kuat untuk melawan Kaisar Abadi, aku akan membawamu ke sisiku. Lagi pula, jika kamu pergi bersamaku sekarang, keluargamu akan mati. Tapi aku tidak ingin meninggalkanmu. Percayalah, aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama, jadi kamu bisa melemparkanku ke alam abadi bumi. Setelah berpikir lama, Gao Xiaolian mengambil batu di tangannya dan melemparkannya ke alam abadi bumi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Omi mendarat di tanah. Setelah mendarat di tanah, Omi langsung keluar dari batu. View, ada kejutan, hehe.
Omi tersenyum dan mengambil tablet batu itu. Saya tidak tahu di mana saya sekarang, tetapi seharusnya aman di sini, dan Kaisar Abadi tidak akan dapat menemukan saya sama sekali. Omi menemukan kota terdekat untuk menanyakannya. Halo, di mana tempat ini? Omi bertanya pada seorang pejalan kaki. Kerajaan Abadi Yunluo. Apa, negeri peri piala awan? Omi terkejut, bukankah ini kampung halaman Zoumi di kehidupan sebelumnya? Ya, Senpai. Dan rajanya sekarang, Sungai Lansing. Oh, ayah Yun Meng dan Yun Zi telah dibunuh oleh Omi, dan ini bukan lagi negara yang dikelola oleh klan Yun. Namun, karena kebetulan bisa kembali ke sini, Omi harus pergi ke kota untuk melihat orang tuanya dari kehidupan sebelumnya. Omi kembali ke keluarga Zhou di kerajaan Abadi Yunluo, yang telah banyak berubah, tetapi masih samar-samar terlihat seperti sebelumnya. Ayah Omi, Zhou Ti, di kehidupan sebelumnya, tidak mengubah penampilannya, bagaimanapun. Dia juga abadi tetapi dia hanya abadi fana. Omi tidak muncul sebagai identitas aslinya, tetapi identitas palsu. Halo, senior, kamu. Zhou Ti sedang sibuk membungkuk ketika dia melihat Omi. Jangan, saya Zhou Mi, saya tidak nyaman tampil dalam penampilan asli saya, maaf ayah. Ah, kamu adalah Mier. Mata Zhou Ti merah. Oh, ya, ini aku, reinkarnasi Zhou Mi. Omi tersenyum, dia tidak mengakui bahwa dia adalah Zhou Mi, dia hanya mengatakan bahwa Zhou Mi adalah reinkarnasi. Jutaan tahun yang lalu, kukira kau sudah mati. Zhou Ti merintih. Bab 2386. Ayah, maafkan aku butuh waktu lama untuk kembali dan melihatmu. Tidak apa-apa, ada baiknya kamu masih kembali menemuiku. Kemudian terdengar suara seorang gadis, ayah, siapa dia? Omi mencari seorang gadis kecil, dan melihat bahwa itu adalah seorang gadis kecil. Gadis ini juga sudah berada di level human immortal. Omi kaget memanggil ayah Zhou Ti. Zhou Ti sibuk berkata, Mier, izinkan saya memperkenalkan Anda kepadanya. Dia adalah putri saya, bernama Zhou Zhou. Dia putri lain yang saya miliki setelah Anda pergi, dan sekarang, dia berusia lebih dari 100.000 tahun, ya. Wanita bernama Zhou Zhou agak tidak percaya melihat Omi, dan Omi memandang Zhou Zhou dan menyapanya, halo, saudari. Kau saudaranya, benar. Wow, aku sudah mendengar tentangmu dari ayahku, tapi akhirnya aku bertemu denganmu hari ini. Saudaraku, kamu sangat kuat, di level apa kamu sekarang? Golden Immortal. Omi tidak menyembunyikannya. Apa? Golden Immortal. Zhou Ti dan Zhou Zhou keduanya gemetar. Ya Tuhan, kerajaan abadi Cloud Gong kami, Kaisar hanya berada di tahap tengah bumi abadi, abadi emas itu juga. Oh, oke. Omi bahkan tidak memberitahunya bahwa dia telah menarik yang bau di tempat tidur Kaisar abadi. Zhou Ti Dao, Mier, Anda tercampur dengan sangat baik sekarang. Anda semua adalah dewa emas. Saya pikir, tidak ada dewa emas yang begitu kuat di benua Feiyan atas. Kakak, jangan berdiri di pintu ayo masuk ke rumah. Bagus. Kali ini, berapa lama kamu akan tinggal kamarmu, ayah selalu menyimpannya untukmu. Kata cucu. Oh, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, itu tergantung, banyak yang harus saya lakukan. Malam itu, keluarga Zhou mengadakan perjamuan untuk menghormati Omi, menyambutnya pulang. Namun, Omi tidak berniat untuk tinggal lama, hampir pergi, kembali ke Gunung 10.000 Valet dulu. Tidak tahu apakah sesuatu telah terjadi pada Muqianji, terakhir kali dia pergi ke reruntuhan kuno awal, begitu banyak kekuatan yang bertarung. Bersama-sama, untuk berjaga-jaga. Jadi, Omi tinggal paling lama sehari dan pergi. Keesokan harinya, Omi sudah siap untuk pergi. Saudaraku, apakah ini waktunya untuk pergi? Ya, jangan khawatir, saya akan kembali di masa depan. Tetapi pada tahap ini, situasi saya sendiri tidak terlalu baik, dan terlalu banyak kontak dengan saya mungkin tidak bermanfaat. Zhou Ti mengangguk, menunjukkan pemahamannya. Zhou Zhou bertanya, saudaraku, bisakah saya melihat wajah asli Anda? Omi tersenyum, tidak ada gunanya, tidak peduli apa wajahku, itu bukan wajah kehidupanku sebelumnya, aku pergi dulu. Omi segera meninggalkan keluarga Zhou, tentu saja, sebelum Omi pergi, dia secara terpisah membuat Zhou Ti dan Zhou Zhou minum semangkuk cairan Hong Mengqi, adapun seberapa banyak mereka bisa tumbuh setelah minum semangkuk ini, itu akan tergantung pada mereka ciptaan sendiri. Ayah, adikku baru saja memberiku semangkuk sesuatu untuk diminum, kurasa sekarang agak panas, aku akan menutup pintu. Dan, ayah juga merasa ingin retret, ayo kita semua retret. Setelah itu, Zhou Ti dan Zhou Zhou, masing-masing, pergi mengasingkan diri selama 7 atau 8 hari. Setelah 7 atau 8 hari, Zhou Zhou keluar dari ruangan. Wah, apa aku sedang bermimpi? Surga, aku telah berubah dari pramanusia abadi langsung menjadi dewa bumi yang terlambat, ini pasti mimpi. Jika itu benar, bukankah begitu, Kaisar Kerajaan Abadi Cloud Gong tidak lagi lawan saya? Zhou Ti itu juga keluar dari perbatasan, dia keluar sehari sebelumnya. Zhou Zhou segera pergi mencari Zhou Ti. Ayah, lihat, saya telah menjadi Earth Immortal yang terlambat. Hei, Zhou Zhou, ayah juga telah berubah dari makhluk abadi, menjadi bumi abadi, juga di tahap akhir bumi abadi. Namun, perubahan ayah sedikit kurang menarik dibandingkan denganmu.
Mier telah mengatakan bahwa bagaimana banyak yang bisa kita tingkatkan setelah meminum semangkuk benda itu, tergantung pada konstitusi kita, yang berarti, kamu memiliki banyak potensi ah. Namun aku sudah puas. Zouti tertawa, sesuatu tampak melintas di matanya. Dia bisa mengayunkan kaisar sekarang, mungkin, sudah waktunya bagi kaisar untuk mengambil gilirannya. Omi terbang cukup lama dan akhirnya tiba di 10.000 pegunungan ungu. Omi langsung kembali ke rumahnya dan menemukan Tang Huan di sana. Huan, oh, kau kembali. Ya, aku kembali. Apakah Anda berhasil meraih prestasi besar? Tanya Don Flynn. Tidak. Lalu mengapa kamu kembali? Bukankah kamu mengatakan ketika kamu pergi terakhir kali bahwa ketika kamu kembali lain kali, kamu akan memilikinya? Apa? Saya belum mencapai apapun sehingga saya tidak bisa kembali. Tidak, suamiku. Aku sangat senang kamu bisa kembali, aku akan menelepon mereka. Omi bertanya, apakah Tousan Absolute baik-baik saja? Tidak. Kalau begitu, mari kita kembalikan semua orang. Beberapa jam kemudian, semua anggota keluarga Omi telah kembali ke rumah. Namun, dengan ini, 10.000 valet Great Sage juga tahu bahwa Omi ada di sini. Dengan demikian, 10.000 valet Great Sage adalah orang pertama yang mengundang Omi untuk menjadi tamunya. Tanpa pilihan lain, Omi hanya bisa pergi ke gua 10.000 valet dulu. Lihat Sage Agung. Hahaha, saudara Tang, aku sangat mengagumimu. Sage besar 10.000 valet tertawa. Apa yang membuat Great Sage senang? Saudara Tang, saya mendengar bahwa Anda mengambil kotoran di tempat tidur Kaisar Abadi dan Kaisar Abadi menggosok dirinya sendiri di dalamnya, kan? Omi berkata dengan canggung, Sage Agung sedang tertawa, Kaisar Abadi telah memburuku selama bertahun-tahun sebelumnya, aku juga ingin memberi Kaisar Abadi sedikit perlawanan terhadapnya. 10.000 valet Great Sage membungkuk kepada Omi, saudara Tang, mulai saat ini, saya, 10.000 valet Great Sage, siap membantu Anda, saya yakin akan Anda. Apa maksudmu? Ingat bagaimana saya dulu mengatakan bahwa saya ingin mengambil surga sehingga Anda dapat membantu saya, tetapi sekarang saya telah memutuskan bahwa saya di sini untuk membantu Anda. Kenapa? Kamu bukan aku, dan kamu hanya membantuku ketika aku bisa mengalahkanmu. Itu dulu, sekarang, aku yakin padamu karena, kamu melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkanku sekarang, aku yakin padamu. Saudara Tang, jika ada yang kamu butuhkan yang harus saya lakukan di masa depan, tolong perintahkan saya. Omi tidak menyangka bahwa mengambil sete di tempat tidur Immortal Emperor akan membuat 10.000 valet Great Sage sangat terkesan, tetapi tampaknya dia benar-benar mengambil sete yang tepat. Sage hebat, kamu sangat sopan. Tidak sopan, saya orang yang lugas ketika Anda akan menjadi raja, beritahu saya kapan Anda akan menjadi sehingga saya bisa pergi ke venue. Ini, saya seorang komandan telanjang sekarang, saya tidak memiliki kekuatan itu jika saya mengklaim gelar raja, Kaisar Abadi pasti akan mengirim pasukannya ke memusnahkannya segera, setidaknya aku harus yakin. Itu benar. Seperti ketika aku dinobatkan sebagai raja di 10.000 pegunungan ungu, Kaisar Abadi mendengarnya dan mengirim beberapa kelompok tentara surgawi untuk memusnahkanku secara berurutan, dan pada akhirnya, aku selamat jadi aku bisa terus berjalan. Siapapun yang mengaku sebagai raja harus memiliki kekuatan untuk melawan pemusnahan Kaisar Abadi, dan hanya dengan begitu mereka dapat dianggap benar-benar berdiri teguh. Omi bertanya, ngomong-ngomong, Kaisar Abadi apakah Anda mengenal Gao Xiaolian? 2387. Lebih tinggi dari itu, salah satu yang termuda dari lusinan Dewa Perang di alam abadi, saya pernah mendengar itu hanya beberapa ratus juta tahun, sangat muda. Hei, Omi sombong. Kenapa kau bertanya padaku tentang dia? Apa pendapatmu tentang kekuatan Gao Xiaolian? Ya, kekuatannya cukup bagus. Jika Gao Xiaolian datang ke alam abadi bumi untuk menjadi raja, apakah itu bisa diandalkan? Tidak bisa diandalkan. Pertama-tama, dia tidak bisa. Dan kedua, jika dia memang mengklaim tahta, dia akan dihancurkan dalam hitungan menit, karena ada lusinan Dewa Perang di pengadilan abadi yang lebih baik darinya. Oh, begitu. Lalu bagaimana jika Dewi Laut Selatan ini dari level ini mengklaim tahta? Ya, itu pasti tidak masalah. Kekuatan biarawati dewa itu, dia bahkan tidak bisa mengalahkanku, itu hanya seri. Mungkin hanya ada 3 atau 5 orang kuat di pengadilan abadi yang bisa bersaing dengannya. Bagus kalau begitu aku harus mencari cara untuk membawanya. Lagi pula dia sudah memujaku, dia istriku. Saudara Tang benar, tapi dia ilahi, tidak mudah untuk menemukan orang-orangnya. Jangan khawatir, kamu akan selalu menemukannya. Omi tidak mengobrol lama dengan 10.000 valet Great Sage, lalu pulang. Semua orang di rumah menunggu Omi. Omi, Sage Agung tidak mengatakan apa-apa, kan? Tanya Mukianji. Tidak, dia sangat mengagumiku sehingga dia bisa memanggilnya untuk apa saja di masa depan, dan dia juga memintaku untuk memberitahunya kapan dia akan menjadi raja. Wah, bagus sekali. Sayangnya aku sendiri belum memiliki kekuatan untuk mengklaim gelar raja.
Tidak perlu terburu-buru, kamu bahkan belum berusia 10 juta tahun, masih sangat muda, tidak ada yang perlu ditakuti. Kamu sudah belum pernah terjadi sebelumnya karena memiliki prestasi yang kamu miliki sekarang. 10.000 Valet Great Sage memperlakukanmu seperti ini karena pencapaian Anda yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, alangkah baiknya jika semua orang berpikir seperti itu. Ada banyak orang yang hanya berpikir aku tidak berguna. Omong kosong. Omi mengatur perintah penahanan agar tidak terdengar, meskipun 10.000 Valet Great Sage cukup baik padanya, tetapi seseorang tidak akan pernah bisa terlalu defensif, bagaimanapun juga itu adalah masalah yang sangat penting. Omi, kenapa kamu begitu tertutup? Semua orang memandang Omi dengan bingung. Hal berikutnya yang akan saya katakan adalah sangat penting, dan saya tidak boleh membuat kesalahan. Ah, apa itu? Omi menatapmu Qianji dan bertanya, Qianji, kamu masih ingat reruntuhan kuno awal, kan? Tentu saja, kasihan. Tidak perlu kasihan, karena terakhir kali saya pergi ke reruntuhan kuno awal, saya juga pergi ke sana dengan tenang. Saya menemukan pintu masuk lain, jadi saya masuk. Ah, Muqianji berteriak. Saya mengambil semua barang bagus dari reruntuhan, seperti cairan Hongxi, dan saya mendapatkan sumur. Astaga, dan banyak senjata hebat lainnya. Omi, kamu tidak bercanda, kan? Tidak dalam mood untuk bercanda, hal semacam ini tidak dapat disebarkan. Jika tidak, tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi kalian harus merahasiakannya dan berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Sekarang, aku akan membiarkan kalian masing-masing minum semangkuk cairan Hong Mengki. Tapi, apakah Sage Agung bisa melihatnya? Tang Huan khawatir. Tapi Omi pelit dan tidak membaginya dengan Great Sage. Tapi takut tidak ada yang bisa menjaminnya jika Great Sage marah atau semacamnya. Minum semangkuk seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah itu, aku akan pergi besok. Great Sage tidak dapat menemukanku. Bahkan jika dia tahu apa yang kamu minum, itu tidak berguna. Omi memberi mereka masing-masing semangkuk cairan Hong Mengki. Masing-masing dari mereka meminumnya sekaligus. Di masa depan, ketika saya kuat, saya pasti akan berbagi beberapa mangkuk dengan Sage Agung, tapi tidak sekarang. Saya harap dia mengerti. Su Chen, tuanku akan mengerti. Selain itu, tuanku mungkin tidak membutuhkan cairan Hong Mengki, karena dia telah mencapai alam keabadian tinggi. Tidak ada kemungkinan untuk naik ke atas. Baiklah, kalian semua bisa mundur setelah minum. Omi pergi keesokan harinya. 10.000 pegunungan ungu tidak jauh dari Laut Timur, dan Omi berencana mengunjungi Raja Klan Naga di Laut Timur. Omi tiba di Klan Naga dan bertemu dengan Raja Naga dengan sangat baik. Kakek, ini aku, Omi. Bocah kecil, aku tahu itu kamu, hehehe. Kakek, kenapa kamu tersenyum begitu licik? Jujur, apakah benar kamu yang menarik kuning di tempat tidur Kaisar Abadi? Han, bahkan kamu tahu tentang itu. Itu sudah menyebar ke seluruh dunia abadi, kamu terkenal. Hehe, ya aku melakukannya. Kakek, ingat bagaimana aku pernah memberitahumu bahwa suatu hari aku akan membiarkanmu memenuhi keinginanmu untuk meniduri ibu perinya. Ah, kamu serius? Omong kosong, tapi aku tidak pernah lupa. Jadi katakan padaku kapan kamu ingin bercinta dengan ibu perinya dan aku akan membantumu mewujudkannya. Ini, apa kakek, kamu tidak takut, atau kamu tidak pandai dalam hal itu lagi? Kamu kentut meskipun aku tidak muda, tapi kakek aku masih setengah tiang setiap pagi. Haha kakek, apa itu setengah pilar? Raja Naga tertawa canggung. Kakek sudah tua, satu pilar hilang, setengah pilar masih ada, hahaha. Omi berkata, kakek, tidak masalah, Asteris cek dia cukup ibu peri. Kapan kamu ingin mewujudkan mimpi ini? Aku akan membantumu untuk menangkap ibu peri atau aku akan membawamu ke surga. Namun, menangkap ibu peri agak sulit dan aku tidak tahu seberapa kuat dia. Ibu peri hanyalah immortal peringkat tinggi, kekuatannya sangat biasa. Orang abadi tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa aku tangani saat ini. Baiklah, terima kasih menantuku yang baik, bercanda saja denganmu. Meskipun kakek tergila-gila dengan ibu peri ketika dia masih muda, tetapi itu semua di masa lalu. Sekarang aku tidak menginginkan kecantikan sekarang. Bagaimana aku masih bisa lihat ibu peri itu? Kamu benar-benar tidak membutuhkannya. Tidak dibutuhkan. Baik. Omi awalnya ingin memberi Raja Naga semangkuk cairan Hong Mengki, tetapi Raja Naga telah meningkatkan ke immortal tinggi. Jadi tidak ada gunanya meminumnya. Berpikir bahwa akan lebih baik untuk kembali lagi nanti. Meskipun dia menelepon dia kakeknya, tapi bagaimanapun juga, itu melalui Cheng Yu, dan tidak ada jaminan bahwa hubungan itu akan kendur dengan keuntungan besar. Pada saat ini, Raja Naga berkata, kali ini, Kaisar Abadi telah menderita kerugian, dan aku khawatir dia akan lebih marah padamu di masa depan. Kalau begitu biarkan dia marah. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingat Putri Niantides? Aku sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Saya pernah mendengar bahwa Putri Nancy telah dibunuh oleh Kaisar Abadi, dan saya tidak tahu apakah itu benar. Mengklaim kepada dunia luar bahwa itu tidak dapat ditemukan. Apakah itu benar atau tidak, saya pikir kedengarannya konsisten dengan tindakan Kaisar Abadi. Omi ingat Nandi, yang mengatakan bahwa Putri Niancy memiliki hati yang sangat baik padanya, jadi seharusnya tidak demikian. Putri Niancy seharusnya masih hidup. Saya berharap begitu.
Kakek, aku hampir pergi. Lebih baik aku tidak tinggal lebih lama di klan naga sekarang. Kalau terjadi kesalahan dan Kaisar Abadi menemukanmu dalam masalah. Kalau begitu, jaga dirimu sendiri. Saya akan. Omi buru-buru meninggalkan klan naga lagi. 2388. Selanjutnya, Omi akan mencari tempat untuk mundur dan berkultivasi, dan kemudian menunggu 10.000 tahun sebelum meminum cairan Hongmeng. Dia tetap memiliki cairan Hongmeng, menjadi abadi hanya masalah waktu. 10.000 tahun kemudian. Fiuk, metode pemurnian tubuh pelet teratai. Akhirnya aku berlatih lapisan pertama, itu tidak mudah. Sayangnya, berlatih lapisan pertama tidak cukup bagi saya untuk melatih tubuh. Saya masih harus terus mengerjakannya. Sudah 10.000 tahun, saya seharusnya bisa minum mangkuk kedua cairan Hongmeng. Omi langsung mengeluarkan semangkuk cairan Hongmeng. Namun, Omi tidak terburu-buru untuk meminumnya. Jika itu tidak berhasil, bukankah itu akan membuang-buang mangkuk lagi? Aku punya puluhan ribu mangkuk tersisa, tapi aku tidak bisa menyia-nyiakannya. Terserah, bagaimana kita tahu jika kita tidak mencoba? Omi meminum mangkuk lain. Saat ini Omi merasa tubuhnya mulai memanas. Haha, itu berhasil. Omi sangat senang. Setelah itu, Omi menutup pintu selama beberapa hari. Setelah meninggalkan pintu tertutup, Rana Omi ditingkatkan dari tahap pertengahan Golden Immortal ke tahap akhir Golden Immortal. Hanya ditingkatkan ke tahap akhir emas abadi. Omi tampak sedikit kecewa. Namun, lemak bukanlah sesuatu yang bisa Anda makan dalam satu gigitan. Omi masih harus bertahan. Aku akan meminumnya lagi dalam 10.000 tahun, tapi sekarang aku hanya bisa naik level dalam 10.000 tahun. Omi tidak terus menutup pintu dan pergi jalan-jalan. Omi datang ke pasar yang ramai, dan tiba-tiba Omi melihat seorang kenalan di depannya. Hei, sepertinya agak familiar, sepertinya Nona Falan. Omi terkejut dan berjalan dengan panik. Itu benar-benar Nona Falan. Omi hendak memanggilnya, tetapi tiba-tiba terpikir olehnya bahwa penampilan Omi berbeda saat ini. Tak berdaya, Omi segera menyamar sebagai penampilan jelek yang dia miliki sebelumnya. Sekarang, Falan pasti mengenalinya. Bos, saya akan mengambil 10.000 pound yang satu ini dan 1.000 pound yang satu ini. Kata Miss Falan kepada seorang penjaga toko yang tampaknya sedang membeli persediaan. Omi menghampiri pemiliknya dan dengan sengaja berkata, Bos, bagaimana cara menjual ini? Halo, tamu, ini 100 koin emas per pon. Pada saat itu, Nona Falan menoleh dan berkata dengan kaget, Angin petir, ini kamu. Hei, Nona Falan, ini kamu. Angin petir, kenapa kamu di sini? Hebat kamu tidak mati. Fayasio. Haha, Nona Fayasi, bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Windy, itu bagus bahwa kamu tidak mati. Falan. Hei, senang melihat kamu juga tidak mati. Angin petir. Nona Farasi menangis dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Omi. Ini. Omi terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia tidak mati. Itu akan berdampak besar pada Falan. Tampaknya agak tidak biasa, bukan? Bahwa Nona Falan sangat menyukai Omi, baik. Nona Farasi, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hebat, hebat. Falan memeluk Omi dan mengucapkan beberapa kata kehebatan berturut-turut. Pada saat itu, pemilik toko datang dan berkata, Nona, barang yang Anda inginkan sudah terkumpul. Baru saat itulah Falan melepaskan Omi, membayar pemiliknya, mengumpulkan perbekalan, dan berkata kepada Omi, di mana kamu tinggal sekarang, angin petir? Aku ada di mana-mana akhir-akhir ini. Kata Omi dengan lambaian tangannya. Itu, kamu mau ikut denganku? Tanya Falan. Kemana? Dinastifa Anda belum? Ya, Dinastifa tidak ada lagi. Sekarang, kita hanya memiliki Fawutian tertinggi agung, dan beberapa klan kita masih hidup. Ayo pergi ke tempat lain untuk berbicara. Omi dan Falan datang ke hutan di pinggiran kota. Kami sekarang tinggal di sebuah gua di dekat sini. Orang-orang yang tersisa dari Dinastifa kami, hanya ada 100.000 orang. Kali ini saya keluar untuk membeli persediaan. Oh, begitu. Omi menghela nafas, yang dulunya merupakan kekuatan yang kuat sekarang menjadi pemandangan yang begitu indah. Omi bertanya, apakah Fawutian Anda terluka parah? Itu tidak benar. Bagaimana pelanggaran hukum tertinggi kita bisa begitu mudah terluka ketika begitu kuat? Tidak. Bagaimana dinasti Prancis bisa berakhir tanpa cedera? Omi tidak mengerti situasinya. Sebenarnya Omi juga agak bingung. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa kekuatan Fawutian, yang tidak kurang dari itu. 10.000 Valet Sage, tidak begitu kuat sehingga bisa dibunuh oleh Leng Tianling dan Gao Xiaolian dan yang lainnya hanya dengan bergandengan tangan. Sayangnya, kamu tidak mengerti. Dalam perang itu, prajurit surgawi kalah jumlah dan kekuatan individu mereka lebih kuat dari kami. Dan meskipun kamu membantu mengumpulkan banyak jenderal abadi, itu tidak mengubah hasilnya. Pertempuran, tentara dinasti Prancis kami hampir mati. Selanjutnya, pengadilan abadi mengirim 20 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang peringkat tinggi, dan hanya 7 dari kami di dinasti Fa yang mampu bersaing dengan mereka. Pada akhirnya, mereka semua mati. Dan kakek saya adalah salah satu yang mati. Setelah itu, lebih dari selusin dewa perang berpangkat tinggi, bergandengan tangan untuk membunuh Fawutian. Fawutian memutuskan untuk tinggal, jadi dia dengan tegas mundur.
Dimengerti, meskipun Fa Wutian kuat tidak kurang dari 10.000 valet Great Sage, jika dia dikelilingi dan dibunuh oleh selusin dewa perang dengan level yang hampir sama, bahkan 10.000 valet Great Sage masih akan kalah. Jadi Fa Wutian dengan tegas memutuskan untuk mundur dan mempertahankan kekuatannya. Apa yang dilakukan Fa Wutian benar. Dalam situasi ini, menarik diri untuk menghemat kekuatan adalah hal yang paling bijaksana untuk dilakukan, sehingga kita masih bisa kembali. Ya, sekarang kami berencana untuk komebak suatu hari nanti. Tapi apa? Namun, Kaisar Abadi dapat dengan mudah merasakan kehadiran Fa Wutian, jadi Fa Wutian tidak punya tempat untuk lari. Fa Wutian tidak tinggal di gua bersamamu sekarang. Bagaimana mungkin, tetapi kita tinggal di gua terdekat, dia mengaturnya. Dia membiarkan para penyintas dinasti Fa tinggal di sini. Kemudian, dengan penuh semangat mengembangkan populasi, dalam ratusan juta tahun lagi, kita, 100.000 orang yang selamat, dapat mengembangkan populasi hingga puluhan juta atau bahkan ratusan juta untuk pergi. Pada saat itu, kemudian mencari peluang untuk membuat komebak. Lalu di mana Fa Wutian sekarang? Dalam kekuatan besar terdekat, keluarga King Ren adalah tamu. Dalam hal ini, Kaisar Abadi tidak akan berani datang dan membunuh bahkan jika dia merasa bahwa dia ada di keluarga King Ren, kecuali Kaisar Abadi berencana untuk memulai perang dengan keluarga King Ren. Dipahami. Nona Falan bertanya, angin petir, aku tidak menyangka kamu juga tidak mati. Jadi apa rencanamu sekarang? Oh, Falan mengira Don Omi hanyalah Ranger Windy itu. Benar-benar tidak ada rencana untuk saat ini. Kalau begitu, apakah kamu ingin melanjutkan ke Departemen Warisan Dinasti Fa? Ya, aku akan memikirkannya. Jika kamu tidak mau, tidak apa-apa. Lagi pula, Dinasti Fa tidak sama seperti dulu, itu hanya warisan lebih dari 100.000 orang. Haha, Nona Falan, apakah Anda ingin saya pergi? Tanya Don Zimmer. Aku yakin begitu. Farasi berkata sambil menundukkan kepalanya. Mengapa? Lagi pula kita semua dalam masalah besar, bukan? Oh, dan, seperti yang saya katakan sebelumnya, pertimbangkan Anda. Falan berkata dengan malu-malu, menundukkan kepalanya. 2389. Ayo, mari kita pergi ke warisan dinasti Prancis kita. Omi mengangguk dan berkata, baiklah, aku tidak punya tempat untuk pergi. Omi mengikuti Falan dan tiba di sebuah gunung besar di dekatnya. Di kaki gunung besar di depan, ada pintu masuk, dan kami telah menggali banyak istana bawah tanah di dalam gunung, jadi kami tinggal di sana untuk saat ini. Hei, apakah kamu bingung? Falan sibuk menyentuh Omi. Ah, tidak, hanya saja aku ingat sesuatu dari masa lalu. Omi melihat istana bawah tanah tempat peninggalan dinasti Fa tinggal dan teringat pengalaman serupa ketika dia masih di alam fana, ketika dia dipanggil Sang Hong, klan sang mereka. Telah dimusnahkan dan anggota klan yang tersisa bersembunyi di gua seperti ini, menjalani kehidupan yang lusuh. Ayo masuk. Memasuki gua, jalan memutar dan liku-likunya gelap, tetapi itu tetap merupakan pengalaman yang unik. Falan membawa Umi langsung keluar gua abadi peringkat tinggi. Ini adalah gua tertinggi yang bertindak dari Departemen Warisan Dinasti Fa kami. Semua masalah Departemen Warisan Dinasti Fa kami sekarang dikelola olehnya. Apakah tidak apa-apa jika saya membawa Anda untuk melapor kepadanya? Ya, itu tidak masalah. Penjabat tertinggi ini adalah makhluk abadi tingkat tinggi. Panggil saja dia tertinggi sebentar lagi. Kenapa masih ada immortal peringkat tinggi? Bukankah mereka semua mati kecuali Lales? Bukan hanya dewa perang peringkat tinggi yang mati. Kekuatan abadi peringkat tinggi relatif jauh lebih biasa. Dewa perang peringkat tinggi juga ada di ranah abadi peringkat tinggi. Tetapi mereka jauh lebih kuat, dan hanya ada beberapa lusin dewa perang peringkat tinggi ini di dunia abadi. Oh, Omi berjalan ke dalam gua akting Tuhan Yang Maha Esa itu. Yang mulia, ini angin petir. Dia adalah guru saya ketika saya masih di dinasti Prancis. Dia tidak mati selama perang terakhir. Saya pergi untuk membeli persediaan hari ini dan kebetulan bertemu dengannya. Oh, oke, mengerti. Makhluk tertinggi itu tidak berpikir dua kali setelah melihat Omi. Dia tampaknya tidak terlalu antusias. Maha, bolehkah aku menikah dengan Wind Lightning? Tanya Falan tiba-tiba. Apa? Omi kaget kenapa Falan tiba-tiba berkata ingin menikah dengannya. Falan, apa yang kamu bicarakan? Alis penjabat tertinggi itu berkerut, tampaknya sedikit marah. Falan berkata, Yang mulia, bukankah populasi dinasti Prancis kita sekarang berkembang pesat? Semua wanita dengan usia yang tepat akan memiliki anak dan aku termasuk di antara mereka, bahkan jika aku tidak menikah dengan Wind Lightning, aku akan bersama pria lain. Penjabat yang maha tinggi segera berkata, tidak, kamu tidak seperti yang lain. Mengapa? Saya juga ingin berkontribusi pada dinasti Fa, meskipun saya hanya dapat memilikinya. Falan berkata dengan serius. Omi hampir ingin tertawa, tapi untuk apa Falan mengambil Omi alat kesuburan? Penjabat agung mendengus, Falan, kamu adalah wanita tercantik di dinasti Fa kita, apakah kamu pikir nilaimu hanya untuk memiliki anak untuk dinasti Fa? Atau apa lagi? Baiklah, jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Singkatnya, semua wanita di Departemen Warisan Dinasti Prancis wajib memiliki anak, hanya saja kamu tidak membutuhkannya, dan kamu tidak boleh main-main dengannya. Siapapun ini secara pribadi, jika tidak cegah saya dari bersikap kasar.
Penjabat tertinggi memperingatkan dengan keras. Saat Falan tampak tidak mengerti, penjabat tertinggi berkata kepada Umi lagi, siapa namamu? Awan cahaya angin. Saya tidak peduli hubungan apa yang Anda miliki dengan Falan. Dengan kata lain, Anda sebaiknya tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Dia lebih berarti bagi dinasti Fa kami daripada memiliki beberapa anak, mengerti? Oh, jangan khawatir, aku tidak memikirkan itu. Itu untuk yang terbaik. Aku bersyukur kamu masih mau bergabung dengan Departemen Warisan Dinasti Prancis kami pada saat seperti ini. Teruskan dan lakukan yang terbaik. Penjabat patriark tertinggi menepuk pundak Omi. Hei, Omi memberi Hefhu. Omi datang ke sini hanya untuk tidak punya tempat untuk pergi dan mengacaukan. Benar-benar berpikir dia datang ke Departemen Warisan Dinasti Prancis untuk melakukan pekerjaan dengan baikkah? Meninggalkan dua penjabat tertinggi, Falan tampak tidak senang. Falan, ada apa? Tidak bahagia? Kenapa aku tidak bisa menikahimu? Sebenarnya, aku baru saja membawamu ke penjabat tertinggi, dan tujuan utamaku adalah untuk melaporkan kepadanya bahwa aku ingin punya anak denganmu. Han, Nona Falan, jangan hanya punya anak denganku satu persatu, aku tidak memikirkannya. Ah, kamu menyukaiku, kan? Falan memandang Omi dengan bingung. Yah, kapan aku mengatakan bahwa aku menyukaimu? Kamu sendiri yang mengira aku jelek, kamu bisa menganggapku, aku tidak akan menolaknya sama sekali, kan? Begitukah kamu akan menolak? Tentu saja aku akan melakukannya, meskipun aku hanya jelek di angin dan cahaya, itu tidak seperti aku tidak dicintai. Dan sejujurnya, aku sudah tidur dengan 30 wanita untuk sedikitnya, hahaha. Nona Falan mendengus, mereka semua gadis ayam, kan? Aku akan pergi. Omi tertekan, apakah dia benar-benar jelek sekarang sampai-sampai hanya ayam yang bisa melakukan apa? Pada saat ini, di gua penjabat tertinggi, Akting Supreme mengeluarkan artefak abadi transmisi suara. Hei, Agung-Agung, apakah kamu di sana? Anak sapi, apa yang terjadi dengan warisan itu? Tidak, tapi Fasiro baru saja datang kepadaku dan membawa seorang pria bersamanya, mengatakan bahwa dia ingin menikahi pria itu dan memiliki anak untuk dinasti Fa, tapi aku menolaknya. Jangan pernah menghentikannya, bagaimana bisa Falan punya anak dengan sembarang pria? Ya, saya tahu ini Anda menjelaskannya sebelumnya. Tapi, saya khawatir sesuatu akan terjadi jika terlalu lama. Baiklah, saya akan bergegas dan menyebutkannya kepada keluarga King Ren. Jika saya berhasil menikah dengan keluarga King Ren, itu bagus. Bagus. Angin petir, kamu bisa tinggal di sini. Aku akan berada di sebelah. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Falan menempatkan Omi di sebuah gua. Baik-baik, Omi mengangguk. Pada saat itu, beberapa suara aneh datang dari gua lain. Tentu saja, Omi tahu suara apa itu, bahkan Falan tahu, dan sedikit malu mendengar suara itu. Omi terkekeh, sepertinya Anda, Departemen Warisan Dinasti Prancis, benar-benar memiliki produksi sebagai tujuan pertama Anda sekarang, siang dan malam, hahaha. Falan tersipu dan membentak, berpura-pura saja kamu tidak mendengarnya. Bagaimana saya bisa berpura-pura tidak mendengarnya? Hampir di setiap gua, ada teriakan, itu membunuh saya. Itu membuat saya gatal. Falan tersipu, kalau begitu kamu seharusnya tidak datang ke gua tempat aku tinggal. Falan tampaknya memiliki beberapa harapan di dalam, meskipun penjabat agung tidak mengizinkannya. Jika nasi mentah dimasak, itu harus dimasak. Diperbolehkan, tergantung apakah Umi punya nyali atau tidak. Haha, aku tidak mau. Oh, kalau begitu kamu bisa tinggal sekarang, aku akan pergi dan sibuk. Falan sangat kecewa dan pergi. Omi juga menghela nafas, dia menyamar menjadi wajah yang begitu jelek, dan masih ada wanita cantik yang menyukainya. Aku benar-benar tidak tahu dosa apa yang dia derita di kehidupan terakhirnya, dan dia harus menderita begitu banyak bencana bunga persik dalam hal ini. Kehidupan 2390. Hati Omi sangat hancur memikirkan bahwa mungkin ada lebih banyak bencana bunga persik yang menunggunya di masa depan. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Suatu hari setelah setengah bulan, Falan tiba-tiba menelepon Omi. Guru angin. Falan, ada apa? Bapak, angin, apa yang harus aku lakukan? Teriak Fasi. Bagaimana dengan apa? Saya baru saja diberitahu oleh penjabat tertinggi untuk mempersiapkan Kencan Buta untuk membawa saya ke keluarga pria hijau. Apa yang harus saya lakukan? Kencan Buta. Itu hal yang bagus. Mengapa kamu mengatakan itu? Keluarga Greenman adalah keluarga yang sangat kuat di dekatnya, kan? Tidak heran penjabat tertinggi tidak mengizinkan Anda dan saya sebelumnya. Jadi itulah yang Anda rencanakan untuk dilakukan. Keanginan, apakah kamu tidak gugup sama sekali? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kau ingin aku menjadi wanita orang lain? Ya, harus memaksaku untuk menikahimu. Omi menatap Falan, meskipun dia sangat cantik, tetapi sangat sulit untuk membangkitkan energi. Mata Falan merah. Omi berkata, Nona Falan, mengapa repot-repot? Anda telah melihat bahwa saya sangat jelek. Mungkin Anda menikah dengan seseorang dari keluarga King Ren, seorang pria tampan yang besar. Bahkan jika dia tidak tampan, dia pasti lebih baik dari saya. Saya tidak peduli dengan penampilan. Nona Farasi, seleramu benar-benar berat. Kalau begitu, aku akan pergi kencan buta. Falan berbalik dan berjalan pergi. Omi juga tidak mempermasalahkannya. Namun, Nona Falan mengambil beberapa langkah dan kembali.
Angin petir, aku benar-benar ragu kamu laki-laki. Bukankah kamu pergi dan kembali untuk apa? Kamu bukan laki-laki. Oh, saya ingin mencoba sekarang jika Anda seorang pria. Setelah mengatakan itu, Nona Falan melepas pakaiannya di depan Omi. Omi terdiam, cepat pakai, jangan dibekukan. Aku hanya ingin melihat apakah kamu laki-laki atau tidak. Jika kamu masih acuh meskipun aku seperti ini, maka kamu pasti bukan laki-laki. Mengatakan itu, Falan berbaring di depan Omi, seolah-olah menunggu bagaimana Omi akan melakukannya. Nona Falan, mengapa kamu melakukan ini? Wind Lightning, kamu hanya seorang pria yang takut mati. Tidakkah kamu takut bahwa penjabat tertinggi akan menemukan masalah denganmu? Bahwa keluarga Kingren akan menemukan masalah denganmu? Apakah aku salah? Aku tidak mengira kamu adalah orang seperti itu. Terima kasih kepada saya yang menganggap Anda sebagai pahlawan. Persetan. Omi menerkam api. Falan, bagaimanapun, tertawa. Beberapa jam kemudian, sekarang kamu sudah puas. Falan mendengus bangga. Omi menghela nafas. Kali ini, aku tidak lolos dari bencana bunga persik, tapi aku masih terkena. Kamu masih bau, aku tidak jelek atau berbakat, aku lebih dari cukup untukmu. Kata Falan sambil mendengus. Omi berkata, Falan, sekarang kamu adalah wanitaku. Bagaimana dengan kencan buta di pihakku? Aku tidak tahu, penjabat tertinggi akan datang mencariku nanti. Dan kemudian kita akan mencari tahu tentang hubungan kita. Jadi jika kamu takut mati, larilah. Ini hanya pejabat tertinggi, aku tidak takut apa-apa. Tidak lama kemudian, penjabat agung itu benar-benar datang. Falan, dari mana kamu lari? Apa yang membuatmu begitu lama untuk bersiap? Keluarga Kingren sudah bergegas ke sana, jadi cepatlah. Ada teriakan dari penjabat tertinggi di luar. Falan dengan sengaja berkata, angin petir, cepatlah, bangun dan berpakaian. Apakah kamu sudah selesai atau tidak? Kamu masih mendapatkannya. Yang maha tinggi ada di sini. Omi menatap Falan dengan tatapan kosong, sungguh kotor. Pada saat ini di luar, tentu saja penjabat tertinggi mendengar. Dia mendengar Falan berkata, selesai atau tidak masih mengerti, dan segera mengerti apa yang sedang dilakukan. Penjabat tertinggi datang dari pintu masuk gua sekaligus, dan melihat sekilas bahwa Falan dan Omi sedang berpakaian. Kalian, penjabat tertinggi hampir pingsan. Falan sibuk berkata, yang tertinggi, bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Saya akan segera ke sana. Kalian, apa yang kalian lakukan? Desis penjabat tertinggi. Omi tidak mengatakan apa-apa, dan Falan berkata, Yang Mulia, karena Anda telah melihat semuanya, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Pada kenyataannya, Wind Lightning dan saya, sudah lama sekali, telah hidup bersama, lama sebelum dinasti Fa dihancurkan, dan sebelum itu, ketika dinasti Fa belum dihancurkan, saya telah melakukan 2 kali aborsi untuknya. Apa kalian? Penjabat tertinggi sangat marah hingga dia akan muntah darah. Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata, berbohong tanpa draft. Falan berkata, Yang Mulia, itu adalah angan-angan Anda sendiri bahwa Anda ingin saya pergi ke keluarga pria hijau untuk kencan buta. Bertindak agung, Falan, orang yang sangat jelek. Kamu juga. Saya tidak melihat penampilan, bakatnya layak untuk dibayar. Bakat pantatku, mengapa aku belum pernah mendengar ada orang di dunia yang bernama Wind Lightly? Baiklah, semua ini tidak ada gunanya. Pergi beritahu penguasa pelanggaran hukum bahwa aku tidak bisa pergi ke keluarga pria hijau untuk kencan buta. Tidak, ini sudah kencan sekarang. Kamu harus pergi. Toh tidak ada yang tahu tentang kalian berdua. Anggap saja kamu masih gadis bunga kuning. Omi berkata, Agung, Falan sudah menjadi wanitaku. Beri aku sedikit wajah. Kamu pergi ke neraka. Wajah makhluk tertinggi yang bertindak itu dingin, seolah-olah dia ingin membunuh Omi untuk membungkamnya. Jika Omi mati, Falan akan menjadi putri wanita bunga kuning yang sebenarnya. Jangan. Falan mencoba menghentikannya, tapi itu meledak sekaligus. Omi tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan High Immortal, jadi Omi segera mengeluarkan tablet batu itu. Omi langsung menerima agen tertinggi. Di mana orangnya? Farasi bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ambillah, kata Omi terus terang. Maksud kamu apa? Aku punya senjata hebat yang bisa membawa orang pergi. Aku tidak berpikir aku bisa mengumpulkan dewa peringkat tinggi, tapi aku bisa, haha. Selain dewa perang peringkat tinggi itu, aku tidak punya orang lain untuk ditakuti. Omi senang. Kalau begitu, Omi harus mempercepat proses mengklaim raja. Falan, karena kamu sendiri telah memilih untuk menjadi wanitaku, maka ikutlah denganku. Kemana? Berkelilinglah bersamaku, tinggalkan warisan dinasti Prancis, dan lupakan bahwa kamu adalah anggota dinasti Prancis lagi. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Jadilah wanitaku, itu harganya. Dan juga, Wind Lightning bukan nama asliku. Nama asliku Omi, dan wajah asliku juga bukan ini. Sekarang aku bisa menunjukkan wajah asliku. Setelah mengatakan itu, Omi mengembalikan penampilan aslinya. Falan melihat penampilan asli Omi dan seluruh tubuhnya tercengang. Bagaimana, tampan bukan? Tapi, aku masih lebih suka yang jelek dari sebelumnya. Kau sangat mesum. Tidak, aku merasa, setelah kamu kembali ke wajah aslimu, seolah-olah kamu telah berubah, hatiku tidak bisa menerimanya. Omi menyamarkan dirinya kembali ke yang jelek itu. Sekarang kamu bisa pergi.
ini, kecil kemungkinan dinasti Prancismu akan kembali, jadi lebih baik mengikutiku, mungkin, daripada mengikutiku. Selain itu, jika kamu tinggal di sini, kamu hanya alat yang digunakan orang untuk kencan buta dengan Green. Keluarga laki-laki, bersambung.